Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam dan kitab suci ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Al-Quran juga menjadi pedoman bagi semua Islam dalam menjalani kehidupan ini. Dengan Al-Quran, maka hidup yang dijalaninya bisa lebih terarah dan terhindar dari perbuatan dosa. Namun, peristiwa turunnya Al-Quran mungkin jarang ada yang mengetahuinya. Jangan khawatir karena kita akan membahas lebih jauh tentang peristiwa turunnya Al-Quran. Namun, sebelum membahas peristiwa turunnya Al-Quran, ada baiknya kalau kita membahas tentang pengertian Al-Quran terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Alkens TV yang dirahmati Allah. Simak video ini sampai selesai, jangan sampai tersesat. Namun sebelum itu mari bantu channel ini untuk terus berkembang, dengan cara subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Berikan komentar yang positif, berikan like dan share video ini, semoga bernilai amal jariah, karena ikut menyebarkan kisah Islami kepada umat Islam di dunia ini. Terima kasih. Dan yang sudah subscribe saya doakan rizkinya tambah melimpah, amin. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam mushaf yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad. Al-Quran adalah kitab suci bagi umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar bagi kehidupan. Dalam sejarah, tercatat bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan berangsur-angsur dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Salah satu peristiwa yang terkait dengan sejarah turunnya Al-Quran ke bumi adalah Nuzulul Quran. Fungsi diturunkannya Al-Quran. Seluruh hidup dan kehidupan ini menjadi teratur. Segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada manfaatnya. Al-Quran mengandung banyak pokok ajaran sehingga seluruh hidup dan kehidupan ini menjadi teratur. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang fungsi Al-Quran, seperti dikutip dari buku Al-Quran dan Hadits karya Muhaimin, yaitu 1. Sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia yang beriman dan bertakwa dalam hidup dan kehidupan. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Raf ayat 52. Artinya, sungguh, kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Araf ayat 52. Hal ini dapat terlihat bagi siapa saja, manusia, yang mengikuti petunjuk Al-Quran akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. 2. Sebagai sumber pokok ajaran Islam. Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran. Sebab, dari Al-Quranlah diambil dari segala pokok syariat dan dalil-dalil syari yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalani hidup di dunia atau akhirat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nisa ayat 105. Artinya, sungguh, kami telah menurunkan kitab, Al-Quran, kepadamu, Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu dan janganlah engkau menjadi penentang, orang yang tidak bersalah, karena, membela, orang yang berkhianat. 3. Sebagai pengajaran bagi manusia. Al-Quran adalah pengajaran bagi manusia.
Oleh karena itu, manusia mengetahui jalan yang hak dan batil, antara yang benar dan yang sesat lainnya. Hal ini tercantum dalam surat Yunus ayat 57. Artinya, wahai manusia, sungguh, telah datang kepadamu pelajaran, Al-Quran, dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Dengan fungsi Al-Quran itulah Al-Quran memiliki peran yang sangat penting dalam menjalani hidup. Tujuannya agar hidup berjalan kebenaran dan keselamatan di dunia dan akhirat. Peristiwa turunnya Al-Quran atau Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, Nuzulul Quran berasal dari dua kata yaitu nuzul, menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan Al-Quran, kitab suci umat Islam. Jadi, Nuzulul Quran dapat diartikan sebagai peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Sedangkan makna secara lengkap, Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk digunakan sebagai petunjuk bagi umat Islam. Umat Islam berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Nuzulul Quran. Malam Nuzulul Quran didapat di bulan Ramadan tanggal 17. Keutamaan Nuzulul Quran. Berikut ini adalah keutamaan malam Nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran ke bumi pada 17 Ramadan, yaitu 1. Lebih baik dari 1000 bulan. Disebut lebih baik dari 1000 bulan memiliki makna bahwa amalan dan ibadah yang dilakukan dalam malam Nuzulul Quran lebih baik dari amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qadar ayat 3. 2. Diampuni segala dosa. Orang yang menghidupkan malam Nuzulul Quran akan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga diibaratkan seperti bayi yang baru saja lahir ke dunia. 3. Sebagai malam penuh berkah. Malam Nuzulul Quran juga menjadi salah satu malam yang penuh berkah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat Al-Dukhan ayat 3. Selain itu, disebut malam penuh berkah karena Al-Quran diturunkan ke bumi dalam satu malam di bulan Ramadan. Keistimewaan Nuzulul Quran. Adapun keistimewaan Nuzulul Quran yaitu sebagai berikut. 1. Keistimewaan Nuzulul Quran yang pertama adalah peristiwa ini telah menguatkan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat untuk terus berjuang dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam kepada semua orang. Meskipun saat itu, Rasul dan para sahabat banyak mendapat cemoohan, ejekan, hinaan serta siksaan dari pembenci Islam. 2. Selanjutnya adalah Nuzulul Quran merupakan sebuah tantangan serta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat muslim untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Nuzulul Quran juga memiliki keistimewaan di mana ia merupakan peristiwa turunnya wahyu Allah yang berupa Al-Quran sebagai pedoman hidup dan jawaban atas segala pertanyaan manusia mengenai berbagai hal mulai dari fikih, hukum hingga hal lain yang sangat penting. Teori Nuzulul Quran. Istilah Nuzulul Quran ini biasa diperingati pada malam tanggal 17 Ramadan, sebagai malam di mana pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Ada sejumlah teori bagaimana tahapan Al-Quran diturunkan hingga menjadi utuh. Berikut teori tentang Nuzulul Quran. Teori pertama. Pada malam Lailatul Qadar, Al-Quran dalam jumlah dan bentuk yang utuh dan komplit, diturunkan ke langit dunia. Setelah itu, dari langit dunia,
Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap sesuai kebutuhan selama 20, 23, 25 tahun. Teori kedua, makna nuzulul Quran dijelaskan juga bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 20 malam Lailatul Qadar dalam 20 tahun. Lailatul Qadar hanya turun sekali dalam setahun. Setelah itu, dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai kebutuhan. Teori ketiga, Al-Quran turun pertama kali pada malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan ke bumi secara bertahap dalam waktu berbeda-beda. Amalan yang bisa dilakukan saat nuzulul Quran diriwayatkan dalam hadits Bukhari. Dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap malam Ramadan, dan selanjutnya ia membaca Al-Quran bersamanya. Amalan yang bisa dilakukan di malam nuzulul Quran, antara lain: 1. Amalan nuzulul Quran yang pertama adalah istiqomah membaca Al-Quran. Setidaknya cobalah hatam membaca Al-Quran 1 kali selama bulan Ramadan ini. 2. Selanjutnya, amalan yang dilakukan di malam nuzulul Quran adalah melakukan itikaf atau berdiam diri di masjid pada malam hari. Melakukan itikaf sebagai amalan yang dilakukan di malam nuzulul Quran bukan berarti hanya diam dan tidur-tiduran saja di masjid, tetapi mengisi malam tersebut dengan kegiatan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun membaca Al-Quran. 3. Bisa juga mengisi malam nuzulul Quran dengan memperbanyak sholat malam dan berdoa. Amalan yang dilakukan di malam nuzulul Quran ini bisa membuat lebih menghayati betapa sakral dan pentingnya peristiwa turunnya Al-Quran yang menjadi pedoman seumur hidup bagi umat Islam ini. Sejarah turunnya Al-Quran. Tanda awal kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, turunnya Al-Quran menjadi awal dari perjuangan menyebarkan agama Islam di Jazirah Arab. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira, sebelah utara Mekah pada 17 Ramadan 610. Oleh karena itu, nuzulul Quran diperingati oleh umat muslim pada malam ke-17 Ramadan. Dasar dari peringatan nuzulul Quran pada 17 Ramadan adalah tafsiran dari surat Al-Anfal ayat 41. Dalam proses turunnya Al-Quran sendiri dibagi menjadi 2 tahap, yakni: 1. Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap atau berangsur-angsur. Turunnya Al-Quran dibagi lagi ke dalam 2 periode, yakni periode Mekah yang disebut dengan ayat Makkiyah dan periode Madinah yang dikenal dengan ayat Madaniyah. Selama periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah, paham terkait keimanan, atau tauhid, dasar ajaran agama Islam. Pada periode ini, terdapat 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Sedangkan ayat yang turun di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalah, hubungan manusia sebagai makhluk sosial, syariat, aturan dalam kehidupan Islam, dan hukum Islam. Pada periode setelah hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, terdapat 28 surat yang diturunkan selama 9 tahun 9 bulan. Ayat terakhir Al-Quran yang turun adalah surat Al-Maidah ayat ke-5. 2. Usai diturunkan ke langit dunia, Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 saat berada di Gua Hira pada tahun 610 Masehi.
Turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 menjadikan awal kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, waktu turunnya Al-Quran juga menjadi awal penyebaran agama Islam. Saat itu, Nabi Muhammad sedang menyepi untuk menenangkan hati. Pada saat wahyu pertama ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca melalui surat Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Alaq ayat 1-5, ayat Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Surat Al-Alaq ayat 1-5 juga menjadi penanda diangkatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Setelah ayat ini, Al-Quran turun secara bertahap. Total Al-Quran turun selama kurang lebih 23 tahun. Setiap ayat diturunkan menyesuaikan dengan problematika sosial, krisis moral, keagamaan, kisah-kisah para nabi terdahulu hingga hikmah yang terjadi di masa nabi. Peristiwa Nuzulul Quran adalah peristiwa bersejarah dalam agama Islam. Pada tahun 1442 Hijriah, Nuzulul Quran diperingati setiap hari Kamis, 29 April 2021. Nuzulul Quran adalah proses turunnya ayat Al-Quran dalam menyempurnakan ajaran Islam sebagai petunjuk umat manusia. Selain itu, sejarah turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua periode, yaitu periode Mekah, sebelum hijrahnya Nabi, dan Madinah, setelah hijrah. Al-Quran pertama kali diturunkan di Gua Hira, sebelah utara Mekah pada 17 Ramadan 610 Masehi. Selama periode Mekah, pada umumnya ayat yang diturunkan berisi tentang akidah, paham terkait keimanan, dan tauhid, dasar ajaran agama Islam. Pada periode ini terdapat 86 surat yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Sedangkan ayat yang turun di Madinah umumnya berkaitan dengan muamalah, hubungan manusia sebagai makhluk sosial, syariat, aturan dalam kehidupan Islam, dan hukum Islam. Pada periode setelah hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, terdapat 28 surat yang diturunkan dalam kurun waktu 9 tahun 9 bulan. Ayat terakhir yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah adalah surat Al-Maidah ayat 5. Ayat ini turun sesudah waktu Asyar pada hari Jumat di Padang Arafah saat musim haji terakhir. Pembukuan Al-Quran. Ketika wahyu pertama kali diturunkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa membaca dan menulis, membacakannya kepada para sahabat. Oleh karena itu, saat pertama kali Al-Quran diturunkan, tidak langsung dibentuk kitab seperti sekarang ini. Setelah dibacakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat Al-Quran ada yang dihafalkan, ada yang langsung ditulis. Ayat Al-Quran yang turun, ditulis di berbagai tempat, seperti di pelepah pohon kurma, lempengan batu, daun lontar, kulit binatang, kayu, pelana, hingga potongan tulang binatang. Selepas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada 632 Masehi, umat Islam dipimpin oleh Abu Bakar sebagai khalifah bagi umat Islam. Dalam pemerintahan Abu Bakar, banyak terjadi gejolak berupa pemberontakan dan ekspansi wilayah yang menimbulkan pertempuran. Akibatnya, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur. Hal itu menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya Al-Quran. Oleh karena itu, Umar bin Khattab merasa perlu untuk membukukan Al-Quran dan mengusulkannya kepada Khalifah Abu Bakar.
Khalifah Abu Bakar kemudian menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin proyek pembukuan Al-Quran. Usai Al-Quran berhasil dibukukan, kemudian dilakukan standarisasi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Selain itu, karena banyak terjadi perbedaan dialek di kalangan umat Islam, Khalifah Utsman memerintahkan untuk diseragamkan. Al-Quran yang sekarang ini dijadikan pedoman menggunakan cara penulisan Utsmani atau Rasm Utsmani. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan terakhir bagi pedoman umat muslim. Untuk itu perlu pemahaman yang lebih mengenai Al-Quran. Saudara Alkens TV yang dirahmati Allah, semoga dari kisah ini bisa kita ambil hikmahnya serta menambah pengetahuan dan menginspirasi, dan kita bisa belajar memperbaiki diri kita yang lebih baik lagi. Mari memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.